warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Thalia SPD MPD selaku pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan rekan-rekan sekalian yang sudah dapat hadir untuk menyaksikan presentasi kami kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Sakina yang bertugas sebagai moderator yang akan membantunya dalam presentasi kita pada hari ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, Aulia Fitria sebagai presentator pertama dan Nur Elisa sebagai presentator kedua. Kami dari tim 7 akan mempresentasikan materi dan studi kasus. Materi yang kami akan presentasikan adalah sistem informasi manajemen yang digunakan dalam perusahaan bisnis. Tanpa berlama-lama, materi pertama yang akan disampaikan oleh Aulia Fitria. Aulia Fitri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sistem yang pertama sampai yang ketiga. Yang pertama ada manajemen dan perencanaan teknologi. Perencanaan manajemen teknologi adalah proses mengelola, mengendalikan, dan memanfaatkan teknologi agar selaras dengan tujuan organisasi atau bisnis. Tujuannya bukan hanya pada penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan nilai tambah. Kemudian ada perencanaan teknologi, terutama perencanaan strategi teknologi informasi atau TI adalah proses menentukan arah masa depan TI dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan sistemnya. Tujuan utamanya adalah memastikan teknologi mendukung efisiensi, efektivitas, dan daya saing dalam bisnis di masa depan. Kemudian yang kedua, dampak teknologi informasi pada bisnis. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama efisien operasional, pekerjaan lebih cepat dan otomatis. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih akurat karena data tersaji secara real time. Yang ketiga ada peningkatan pelayanan pelanggan. Pelayanan seperti pelayanan online, chatbot, dan aplikasi. Kemudian yang keempat, keluasan pasar. Bisnis dapat menjangkau konsumen secara global melalui internet. Kemudian ada dampak negatif. Biaya awal tinggi untuk pengadaan sistem dan pelatihan. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi. Kemudian yang ketiga, resiko keamanan data seperti kebocoran informasi. Ada sumber-sumber teknologi informasi dalam bisnis dan kegunaannya. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna untuk mendukung kegiatan bisnis. Kemudian ada sumber-sumbernya. Yang pertama, perangkat keras atau hardware digunakan untuk menyimpan dan memproses data seperti di komputer dan server. Yang kedua ada perangkat lunak atau software untuk mengelola dan menyimpan data. Untuk perangkat lunak atau software untuk mengelola dan dalam operasional bisnis. Kemudian yang ketiga, data dan informasi menjadi dasar analisis dan pengembalian keputusan bisnis. Kemudian yang keempat ada sumber daya manusia atau brainware untuk mengelola dan mengoperasikan sistem TI. Kemudian ada jaringan dan informasi adalah untuk mendukung komunikasi dan adalah jaringan dan infrastruktur untuk mendukung komunikasi dan integrasi data seperti di internet dan cloud. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu peran, jenis, dan kegunaan sistem informasi. Peran sistem informasi sangat penting dalam perusahaan untuk memanajemenkan waktu, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Sistem ini menyediakan data yang akurat, tepat waktu, meningkatkan efisiensi yang operasional, serta membantu koordinasi antar kegiatan perusahaan. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengendalian internal dan perencanaan strategi bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis strategi informasi. Nah, jenis-jenisnya itu ada 5. Yang pertama itu
digunakan untuk mencatat transaksi seperti penjualan, pembelian, ataupun gajian. Nah, yang kedua itu ada sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, dia ini biasanya menyediakan laporan rutin untuk mempergunakan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu ada sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, biasanya dia itu membantu manajemen dalam menganalisis perusahaan, masalah, dan menentukan alternatif keputusan. Nah, yang keempat itu ada sistem informasi eksekutif atau EIS. Nah, dia itu biasanya untuk digunakan untuk memperoleh manajemen puncak. Nah, yang keempat itu ada sistem informasi eksekutif. Dia biasanya untuk memperoleh manajemen puncak, melihat ringkasan kinerja perusahaan yang cukup baik. Nah, yang kelima itu ada sistem enterprise atau ERP. Nah, dia itu meningkatkan seluruh proses bisnis seperti keuangan, produksi, dan SDM lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kegunaan sistem informasi. Kegunaan sistem informasi itu ada 5. Yang pertama itu dapat mempercepat proses kinerja. Yang kedua itu dapat mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ketiga itu dapat meningkatkan produktivitas. Nah, yang keempat itu dapat mendukung pengambilan keputusan. Dan yang kelima itu meningkatkan daya saing perusahaan. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Elisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tren teknologi informasi. Tren teknologi informasi ada 4. Yang pertama ada revolusi kecerdasan. Revolusi kecerdasan, kalau kita berbicara tentang revolusi kecerdasan, kita pasti berbicara tentang AI. AI itu bukan hanya sekedar seperti ChatGPT yang akan menghasilkan sebuah teks. AI itu dulu tuh bukan hanya sekedar perintah, tapi dia itu bisa untuk menjalankan, menalar, dan bahkan dia bisa mendeklarasi tugas-tugasnya. Contohnya itu kalau kalian ketik di AI sekarang itu kalian ketik cara untuk memproduksikan produk A misalnya. Kalau kalian ketik cara untuk memproduksikan barang A, nanti di situ akan keluar di AI-nya, dia itu akan menjalankan. Setelah itu dia akan menalarnya itu dari segi riset pasarnya, dia akan meriset pasarnya dari produk A itu apa. Setelah itu dia baru mendeklarasikan tugas-tugasnya. Jadi jawaban dari AI itu sudah berdasarkan penalarannya itu dari riset pasarnya. Kemudian yang kedua ada infrastruktur. Kalau infrastruktur ini dari segi kita itu menyimpan dan mengolah data. Kalau menyimpan dan mengolah data ini biasanya di software, di mana dia itu kita akan menaruh datanya itu di software. Kemudian ada keamanan siber. Kalau keamanan siber dari semua teknologi pasti ini keamanan siber. Di mana itu agar kita tidak dihacker. Kemudian gimana caranya itu agar dia itu tidak terjebak. Kemudian dari keamanan siber ini itu gimana caranya itu kita untuk tetap aplikasi itu berada dalam keamanan, dan gimana caranya agar kita itu tidak dapat keluar dari permasalahannya kalau seandainya keamanan sibernya itu dijebak atau dihacker. Kemudian yang keempat ada metodologi pengembangan. Kalau misalnya metodologi pengembangan ini, contoh dulu kan pernah ke warung-warung nggak? Kalau di warung-warung itu dulu tuh ada warung-warung yang lumayan kecil, dan itu kalau kalian belanja nanti tuh barang-barangnya itu seperti kalau kalian mau beli airbus satu gitu, nanti tuh diketik dia sama kasirnya diketik
bidang ternyata tinggal 2 yang harus dibeli, mengambil buku saja buat ditambah lagi dibeli. Tapi kalau misalkan di gudang stoknya masih ada 2.000 atau masih ada 200, lebih baik nggak usah dibeli dulu, kita beli ke yang lain. Sekian sih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada presentator kedua, Dr. Lisa. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kami bahas tentang sistem informasi manajemen dalam perusahaan bisnis. Nah, kesimpulan dari materi yang kami bahas tentang sistem informasi manajemen dalam perusahaan bisnis adalah dia itu berperan sangat penting dalam manajemen perusahaan, dan dia juga itu memiliki teknologi pemanfaatan sumber daya AI yang baik, serta penerapan berbagai jenis sistem informasi. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing yang baik. Perkembangan tren teknologi informasi semakin memperkuat peran sistem informasi, manajemen, alat, dan strategi lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang saya mohon diungkapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dosen Valia SPD MPD dan rekan-rekan sekalian yang sudah dapat hadir dan menyaksikan presentasi kita kali ini. Saya kira diskusi ini sudah selesai. I think is everything. Thank you for everything. Wassalamualaikum.